Oke, assalamualaikum, selamat berbagi ilmu di rumah. Bertemu lagi di channel saya. Saat ini kita akan berbagi share tetap seputar kehidupan sehari-hari. Kali ini buat teman-teman yang memiliki budget 90 sampai saya rasa 150 atau 160 jutaan atau 190 sampai 110 jutaan. Kendaraan belakang saya bisa menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman di rumah yang bisa muat banyak, bisa membawa penumpang banyak dan nyaman, bandel, juga ramah di kantong tentunya. Oke, di belakang saya kali ini sudah ada satu buah Innova tipe G warna hitam tahun 2006, yang mana mobil ini umurnya sudah 14 tahun pemakaian, teman-teman. Jadi bagaimana setelah 14 tahun pemakaian, kita akan bahas, teman-teman, apa saja part yang sudah diganti dan berapa budgetnya, bagaimana performa selama ini. Apakah memang tangguh seperti yang orang-orang katakan, apakah boros atau bagaimana? Baik, sebelum kita lanjut, mohon teman-teman tekan like-nya, lalu subscribe di bawah. Sebelum kita lanjut, mohon subscribe-nya untuk membantu channel kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, ini dia Innova G tahun 2006, warna hitam, dimana mobil ini 2006-2020 berarti sudah 14 tahun, teman-teman. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penambahan aksesoris. Yang pertama adalah ini grill model Camry seperti ini. Ini harganya sekarang sekitar 500 ribuan. Lalu list headlamp depan itu satu set sekitar 200 sampai 250 ribuan. Lalu saya juga menambahkan garnish fog lamp kiri kanan itu sekitar 150 ribuan. Nampakannya seperti ini. Itu. Lalu di bagian samping masih standar, hanya saya menambahkan cover spion dengan lampu biru dan kuning seperti ini, dimana ketika malam hari lampu biru akan nyala dan ketika sen hazard dihidupkan dia akan berkedip biru dan kuning. Ini satu set kiri dan kanan sekitar 200 sampai 300 ribuan. Lalu list kaca ini, ada yang bilang ini namanya list kaca Bemo untuk Innova. Satu set kiri dan kanan itu, kiri kanan sekitar 150 sampai 300 ribuan. Lalu selebihnya masih standar. Lalu untuk list kaca itu sekitar 200 ribuan seperti ini. Lalu di belakang ada lagi list chrome untuk pilar C. Itu untuk kaca belakang ini sekitar 250 sampai 350 ribuan. Lalu cover tangki sekitar 50 sampai 100 ribuan. Lalu lanjut handle pintu, ini satu set mangkok dan tarikan itu sekitar 350 ribuan. Kita lanjut ke belakang. Seperti ini penampakannya dari belakang.
Di sini saya sudah mengganti stop lamp yang ini dan yang ini. Stop lamp itu saya beli harga 950.000 teman-teman, satu set kiri dan kanan. Memang bukan merek Toyota, tapi setelah saya pakai lebih dari 2 tahun tetap aman, tidak ada masalah. Lalu ditambah dengan garnisnya di sini. Garnish ini sekitar 250 ribuan satu set kiri dan kanan. Lalu list kaca belakang ini sekitar 150 ribu. Lalu saya tambahkan juga ini cover wiper, ini juga sekitar 90 ribuan teman-teman. Semuanya saya beli di toko online, di Tokopedia. Garnish belakang ini sudah saya rasa bawaan. Lalu untuk spoiler ini sekarang sekitar 500 ribuan. Garnish belakang ini yang di pintu juga ada yang jual, itu sekitar 100 sampai 150 ribuan. Lalu saya tambahkan juga ini pelang belakang karet. Ini sekitar 350 sampai 1 jutaan tergantung model. Nah, dia juga sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir bawaannya. Lanjut ke samping. Kita lihat penampakannya dari samping belakang seperti ini. Itu kita lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian interior teman-teman. Di sini di Innova saya 2006 tipe G warna hitam. Saya sudah upgrade interior. Itu plafon seperti ini. Bisa lihat motifnya kotak-kotak segitiga atau segi 4 persegi. Jok juga sudah dilapis dengan kain MBTEC. Seperti ini joknya di belakang seperti itu. Lalu di kaca juga ada gorden di belakang. Semua pintu dengan gorden seperti ini, bisa digeser. Lalu untuk pintu saya ganti juga. Ini juga MBTEC, modelnya seperti ini. Lalu dengan panel wood di sini di setiap pintu. Sini juga panel wood di sebelah supir. Lalu di bagian dashboard saya juga menambahkan panel wood seperti ini. Ini panel wood semua. Mungkin saya akan putar dulu sebentar. Seperti ini, sahabat berbagi ilmu di rumah. Ini saya sudah tukar model ganti panel wood. Satu set itu sekitar 800 ribuan. Ini sudah lama sekali. Lalu head unit saya juga sudah ganti dengan GVC. Kenapa saya pakai GVC? Karena walaupun dia belum monitor, tapi GVC ini dilengkapi dengan ini MOSFET 50W/4. Jadi dia sudah menanamkan semacam amplifier untuk speaker MOSFET 50x4 speaker, hingga suaranya cukup nendang teman-teman. Teman-teman bisa dengar. Teman-teman bisa dengarkan suara bassnya. Sehingga hanya dengan speaker standar
suara bisa meningkat menjadi jauh lebih baik. Karena di setiap GVC memang mungkin banyak head unit lain yang juga menanamkan amplifier, tapi saya memilih GVC karena harganya lebih merakyat atau lebih bisa dibilang lebih murah dari merek lain, dan daya tahan yang sangat bagus teman-teman. Dalam pembelian itu juga disertakan remote untuk head unitnya seperti ini, remote kecil dengan baterai seperti ini, itu. Jadi kita bisa kontrol juga dari jarak jauh, seperti itu. Bisa juga untuk menaikkan volume. Nah, ini folder. Seperti itu. Volume. Seperti itu. Mematikan, juga mute di sini. Harga head unit ini sekarang tidak terlalu mahal, mungkin sekitar 500 ribuan teman-teman. Dan teman-teman bisa juga beli yang copotan. Itu. Satu lagi keunggulan GVC selain MOSFET 50W/4, dia juga memiliki pengaturan equalizer yang cukup lengkap. Ini lengkap sekali. Sini bisa ditambahkan juga bass, middle, treble, balance dan loud on-nya, subwoofer, dan volume seperti itu. Juga di sini saya menambahkan sarung setir. Ini harganya sekitar 100 ribuan. Itu teman-teman. Baik, kita langsung bahas part apa saja yang sudah diganti dan seperti apa. Oke. Untuk teman-teman yang punya budget 90 jutaan sampai 110, saya rasa untuk Innova generasi awal ini bisa jadi pilihan karena sangat nyaman di dalamnya, cukup besar untuk banyak keluarga, untuk membawa banyak keluarga dengan harga yang saat ini sudah cukup terjangkau, bisa menjadi pilihan buat teman-teman. Lalu apa saja part yang sudah kami ganti dalam 14 tahun pemakaian? Pastinya bagi teman-teman di rumah, sahabat berbagi ilmu yang ingin membeli Innova generasi awal, itu saya rasa mulai dari 2004 akhir sampai ke 2008 kalau saya tidak salah. Setelah saya hitung, setidaknya menurut saya pribadi itu teman-teman harus menyiapkan biaya setidaknya 10 juta untuk mengembalikan performa si Innova generasi awal ini untuk kembali prima. Mungkin tidak selalu bisa 10 juta seperti itu, tapi menurut perhitungan kami dengan pemakaian 20 km satu hari, tidak dipaksa dan pemakaian normal dalam kota, selama 14 tahun part yang diganti itu bisa mulai dari master rem depan, kelahar roda, shock. Memang shock tidak, kami hanya baru mengganti satu saja di bagian depan, master rem, shock, kelahar roda. Berikut ya normal seperti ban, suspensi kaki-kaki tidak ada masalah. Saya rasa hanya bagian-bagian kecil saja. Untuk minyak, kalau dibandingkan dengan mesin 1000 atau 1500 cc, jelas Innova lebih boros. Pemakaian dalam kota dengan cara menyetir yang normal itu kami dapatkan 19
110 karena ini adalah bensin. 19, 110, dan luar kota itu bisa 110 sampai 112. Kalau Anda bandingkan Innova dengan mesin 2000 cc bensin dengan Agya, Ayla atau Xenia Avanza, memang Innova lebih boros. Tapi kalau Anda bandingkan kenyamanan, Innova itu jauh lebih nyaman dan lebih stabil dalam kecepatan tinggi. Tapi pastinya untuk mobil yang sehat. Part tadi itu master rem harga 2,5 juta kalau saya tidak salah, asli Toyota. Lanjut di bagian shock itu kalau tidak salah sepasang sekitar 900.000. Saya ganti bagian belakang ya kalau nggak salah. Lalu kelahar itu tidak terlalu mahal, dan pastinya aki juga. 14 tahun itu kami sudah ganti 2 kali, dan saya tidak memperbesar ampere, tetap seperti ampere bawaan 35 atau 36 ampere. Itu harga kalau saya tidak salah sekitar 500 ribuan teman-teman. Itu pun tukar tambah, aki yang lama dijual 100.000. Lalu mereka potong dari harga yang baru. Lalu untuk ban kami menggunakan Bridgestone, itu harga sekitar 900 ribuan satu buahnya, dan penggantian bisa sampai 2-2,5 tahun saya rasa. Berarti 900 kalau menggunakan Bridgestone kali 4 3,6. Tapi untuk saya, kami mengganti 2 depan dulu, lalu 2 depan pindah ke belakang, lalu lanjut mungkin sekitar setengah tahun lagi baru kita ganti 2 yang di belakang. Jadi menurut saya Innova ini tidak begitu banyak masalah, tidak begitu banyak PR, sangat bandel menurut saya. Kalau masalah konsumsi BBM ya 20 km satu hari dalam kota, dalam 3 hari saya bisa menghabiskan 100.000 Pertalite. Kalau dibagi 3 itu sekitar 35 ribuan. Bagi Anda yang menggunakan kendaraan online, 35.000 satu hari, saya rasa Innova tidak boros. Tapi bila dibandingkan mungkin kemudahannya, kenyamanan, ya itu tidaklah terlalu boros menurut saya. Lalu part-part lain yang kami ganti, tapi ini opsional, tidak selalu, itu ada di bagian gardan bawah. Ada yang bilang itu namanya spider atau laba-laba, itu yang berputar di gardan. Itu saya juga hanya berbunyi sebetulnya, cuman itu akan terdengar ketika kita menanjak atau mendaki. Itu kami sudah ganti sekitar 2,5 jutaan satu set, dan itu juga asli Toyota. Tapi tidak selalu, itu hanya opsional saja. Bagi Anda yang tidak mempermasalahkan bunyi-bunyian, tidak masalah karena Innova cukup kuat. Lalu saran saya, cobalah jikalau Anda ingin membeli mobil bekas, apalagi yang sudah termakan usia 10 tahunan lebih, carilah mobil yang memang punya track record di bengkel resmi. Jadi kita bisa tahu apa saja part yang sudah diganti, dan pastinya part asli itu lebih baik menurut saya daripada yang bukan part asli Toyota. Walaupun sedikit agak lebih mahal, tapi yang pasti daya tahannya lebih baik daripada merek lain. Oke, untuk interior tadi saya belum bahas sedikit. Ini adalah MB-Tech. Semua jok sudah dilapis, begitu juga door trim.
itu biayanya sekitar 12 jutaan semuanya. Saya juga tidak tahu perinciannya seperti apa, tapi ini biayanya sekitar 12 jutaan, sehingga terlihat seperti mobil premium, teman-teman. Lalu kalau untuk soal kenyamanan, Innova itu memang jauh lebih nyaman daripada Avanza baru sekalipun menurut saya, daripada Agya Ayla. Apalagi dalam kecepatan tinggi, mobil ini sangat-sangat stabil, tidak limbung. Tenaga memang tidak terlalu responsif, tapi begitu di putaran atas menurut saya sangat baik. Dengan budget 90 juta untuk tahun 2004, saya rasa teman-teman setidaknya harus, menurut saya, memiliki paling tidak 10 juta rupiah untuk mengembalikan performa. Satu lagi teman-teman, banyak yang bilang katanya Innova untuk tahun seperti kami ini 2006 itu sudah harus ganti pompa minyak. Tapi alhamdulillah kami belum ada ganti pompa minyak sama sekali, dan itu biayanya lumayan besar, sekitar 5 jutaan. Karena memang kami tidak pernah kehabisan bensin, karena saya selalu jaga itu minimal 1,5 kotak itu kami sudah isi. Jadi alhamdulillah pompa minyak sampai sekarang setelah 14 tahun pemakaian tetap aman. Oke. Menurut saya ini cukup worth it bagi teman-teman yang punya keluarga besar, muat banyak, nyaman. Kalau masalah irit, dibandingkan mesin 1500 atau 1000 cc memang ini lebih boros. Tapi kita juga tahu kalau dia menggendong mesin 2000 cc, pastinya minyaknya lebih besar. Oke, bagi teman-teman yang ingin menanyakan hal yang lain bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jawab seperti apa. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.